Kalau ibu menanyakan, kok ini sudah P21? Bisa saja, ibu ini menduga pra-peradilannya ini ada intrik, sehingga dikalahkan oleh hakim. Selamat pagi, salam Pancasila, salam menegakkan hukum. Ini pertanyaan dari Mbak Lovata ya. Ini kebetulan videonya itu yang pernah kami tayangkan waktu itu masalah leasing ya sebenarnya, masalah fidusia. Tapi dengan sengaja diterapkan pasal 372 juga dimasukkan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian suami yang bersangkutan ditahan waktu itu. Setelah dibuatkan video oleh Rumah Pancasila dan banyak sahabat Rumah Pancasila yang ngetek ya ke Polda Metro Jaya, suaminya kemudian dikeluarkan dari tahanan, tetapi kemudian saat ini dinyatakan P21. Makanya ini istrinya, Ibu Lovata menanyakan, pagi Pak mohon petunjuk karena perkaranya sudah P21. Kemudian mereka pernah pra-peradilan tapi ditolak oleh pengadilan. Dinyatakan sudah sah semua prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Saya jawab ya Bu, yang poin pertama adalah bahwa di sini diterapkan bukan hanya pasal 372 ya, tetapi juga diterapkan Undang-Undang Fidusia, kalau saya tidak salah pasal 36 itu. Jadi yang saya protes itu waktu itu adalah penerapan pasal 372 ini membuat suami ibu bisa ditahan. Sedangkan kalau ini berdasarkan pasal 63 harusnya yang diterapkan hanya Undang-Undang Fidusia, maka suaminya ibu tidak bisa ditahan. Karena ancamannya hanya 2 tahun kalau saya tidak salah. Nah, oleh karena itu kalau ibu menanyakan kok ini sudah P21? Bisa saja, karena alat-alat bukti sudah mencukupi. Jadi yang saya waktu itu dan Rumah Pancasila protes adalah kenapa diterapkan 372 sehingga dilakukan penahanan. Jadi bukan masalah prosedur di dalam penyelidikan dan penyidikan yang tidak berdasarkan hukum, bukan. Sehingga kalau ini dinyatakan P21 atau lengkap, berarti semua alat-alat bukti telah mencukupi, terpenuhi pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Kemudian poin kedua, ini ada kritik karena ibu ini menduga pra-peradilannya ini ada intrik sehingga dikalahkan oleh hakim. Begini Bu, hakim di dalam pra-peradilan itu hanya menilai mengenai jumlah alat bukti. Sudah ada 2 ataukah tidak? Dan kemudian hakim menilai apakah alat-alat bukti ini diperoleh berdasarkan ketentuan di dalam KUHP ataukah tidak. Umpamanya ini, pemeriksaan saksi berdasarkan pembanggilan yang benar ataukah tidak. Kemudian bukti-bukti surat melalui penyitaan ataukah belum. Dan sudah ada penetapan dari ketua pengadilan belum tentang penyitaannya. Umpamanya ahli sudah diundang secara resmi diperiksa ataukah belum. Ketika ini semua prosedurnya sudah dilakukan secara benar oleh kepolisian, maka otomatis pra-peradilan itu akan ditolak gitu loh. Jadi nanti mengenai pokok perkara ya, tentang fakta-fakta yang terjadi itu nanti pembuktiannya di muka persidangan. Poin ketiga, ibu jangan khawatir ya, karena ancamannya hanya 2 tahun, maka bisa saja nanti jaksa mungkin baik, dia akan menuntut umpamanya 1 tahun, maka hakim berdasarkan pasal 14 dapat memberikan hukuman percobaan kepada suami ibu. Yang paling saya tekankan, tolong ini dapat dibicarakan secara baik-baik sehingga nanti dapat ditempuh restoratif justice ya. Nanti ketika ibu dan suami, ketika dilimpahkan dari polisi ke jaksa dalam tahap 2, ibu atau suami dapat mengajukan permohonan RJ berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 20 tahun 2021. Semoga manfaat ya Bu, dan juga bermanfaat bagi seluruh sahabat Rumah Pancasila yang kebetulan memiliki perkara yang sama. Buka mata, buka telinga, buka hati, berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam menegakkan.